Ya, selamat pagi. Selamat bergabung atau menyaksikan video kedua dari desain grafis percetakan. Ya, video ini saya buat malam karena apa? Karena besok sudah harus diposting untuk pembelajaran kalian. Oke, langsung saja kita masuk ke materi fotografi. Saya yakin kalian belum sepenuhnya tahu tentang fotografi karena ya saya maklumi kalian PI. Dalam kondisi PI mau tidak mau ya memang harus ketinggalan pelajaran, tapi tidak apa-apa, kita nanti belajar bareng, berdiskusi bareng, mulai dari awal, dari pengertian fotografi. Jadi fotografi nanti mencakup pengertian jenis, terus kemudian alatnya, kameranya apa saja, terus cara pengoperasian. Di sana kan ada tombol-tombol, terus ada sudut pandang pengambilan gambar, ya, terus ukuran gambar, kemudian teknik cara mengambil gambar yang baik. Ya, oke, langsung saja kita bahas tentang pengertian dari fotografi. Nah, kita berdiskusi aja, bukan maksud saya untuk menggurui kalian, bukan. Ya, mungkin saya juga ada keterbatasan pengetahuan, kalian juga mungkin ada yang sedikit banyak mengerti tentang fotografi. Nah, kita belajar sharing bareng, ya. Diskusinya nanti bisa melewati Google Classroom, ya. Oke, yang pertama fotografi, seperti yang kalian pahami ya, fotografi itu kan juga kata serapan dari bahasa Inggris. Nah, sebenarnya itu berasal dari bahasa Yunani. Yunani dari asal kata potos, potos dan grafo. Potos itu artinya cahaya. Ya, cahaya ada banyak, entah itu matahari, entah itu flash, entah itu cahaya dari senter dan lain-lain. Terus grafo, grafo atau grafik atau grafis ya sama saja lah. Intinya itu pengertiannya adalah melukis. Langsung singkat saja, fotografi itu menurut saya itu adalah melukis objek dengan bantuan cahaya melalui kamera yang disebut melalui alat yang disebut dengan kamera. Intinya itu. Jadi merekam suatu objek atau melukis suatu objek berdasarkan pantulan cahaya, terus melalui bantuan alat yang disebut dengan kamera. Mengapa kok harus ada cahaya? Nah, gini aja. Zaman sekarang itu kan banyak smartphone ya. Itu kan seiring berjalannya waktu itu kan fitur yang diunggulkan kan kamera. Nah, pernah enggak kalian memotret pada saat malam? Di sana itu di sekitar kalian tuh enggak ada cahaya. Nah, juga sama. Pasti fotonya enggak kelihatan, enggak bakal kelihatan. Nah, itu sebabnya kok kenapa fotografi disebut dengan melukis dengan cahaya. Ya. Terus langsung saja untuk mempersingkat waktu karena waktu kita terbatas hanya 1,5 jam. Orang yang berkecimpung dalam dunia fotografi ya tahu sendiri ya, fotografer. Ya, ada tambahan ER, fotografer. Ya seperti bahasa Inggris, ya ada driver, ada consumer dan lain-lain. Ya. Oke, untuk pengertian saya rasa cukup ya. Kalau kalian punya pendapat lain ya silakan ya, kita berdiskusi, bisa berdiskusi di bawah. Terus yang berikutnya adalah jenis jangan jenis dulu. Fungsi dari fotografi. Fungsi dari fotografi itu ada banyak macam ya. Mungkin kamu nanti begitu lulus dari SMK nanti kamu ada pelepasan atau foto kenang-kenangan ya, salah satunya untuk itu. Bahkan ada foto yang diperlukan untuk mengisi apa istilahnya? Mengisi
banner ya, biasanya untuk apa, pemilihan umum, pemilu ya, itu sering. Terus ada lagi untuk keperluan promosi ya. Nah, fungsi itu menurut saya pribadi ya, ini pendapat saya, entah kalian terima atau enggak, nanti diskusi di bawah, oke? Fotografi itu pada intinya itu berfungsi untuk merekam suatu momen, merekam objek dalam suatu momen atau peristiwa. Paham ya di sini ya? Menurut saya ini, enggak tahu kalau menurut kalian, karena kan kalian mungkin punya pengalaman lebih di bidang fotografi, ya silakan kita diskusi ya. Bukan maksud saya untuk menggurui. Yaitu tadi menurut saya merekam objek berdasarkan momen atau peristiwa yang penting. Ya, sekali lagi yang penting. Karena apa? Saya pernah mengunjungi pameran fotografi ya. Di situ ada ya berbagai macam foto yang unik. Ya, unik. Dalam segi teknis ya mungkin bisa kita pelajari, tapi bagi saya pribadi ya, saya juga ya seorang seniman lah, meskipun seniman kelas rendah ya. Itu saya mengambilnya malah objek yang direkam atau yang dipotret itu. Ya, sebagai contoh misalkan ada ya gini, ini saya ada contoh di laptop ini, mungkin saya carikan dulu ya. Ya. Nah, gambar ini bagi saya itu sangat berkesan, menarik. Menariknya karena apa? Karena gini, ini objeknya berupa ibu hamil. Ya, mungkin dari kalian ya, mungkin ada yang persepsi tentang, wah ini Pak kontennya dewasa banget. Ya, enggak masalah, itu persepsi kalian. Tapi coba kalian lihat dulu sampai selesai ya. Jadi ini ibu ini punya apa istilahnya, punya bobot bayi, dan seiring berjalannya waktu bayi ini akan tumbuh besar ya, tumbuh besar, dan momen seperti ini tuh dipotret. Nah, kejadian ini luar biasa bagi saya. Jadi ya inilah kenapa kok fungsi yang saya tekankan itu merekam objek dengan momen yang sangat penting ya. Momen yang sangat penting, digarisbawahi momen yang sangat penting. Karena apa? Karena momen seperti ini atau peristiwa ini tidak akan bisa diulangi kembali. Ya, sekali lagi saya tegaskan, tidak bisa diulangi kembali momen ini ya. Masa kita sudah besar, sudah mau lulus SMK, tiba-tiba kembali lagi ke masa lalu waktu kita masih kecil, itu mustahil. Dan ini bisa diabadikan hanya lewat foto. Ya, seperti itu. Paham ya sampai di sini ya. Terus kemudian ada ya foto ini juga menarik. Ini menurut saya pribadi ya. Ada seorang ibu berbelanja dan dia bawa anak kecil di tas kresek ya, entah itu tas ya, mungkin tas kresek ya, atau tas belanja. Ya mungkin apa ya? Ya memang si ibu ini tidak punya alat untuk menggendong lah, kayak selendang kalau di tempat kita ya. Nah, yang unik ya, yang unik itu ketika anak ini besar. Nah, anak ini besar itu dia berpose seperti yang dia lakukan pada saat kecil. Nah, seperti ini. Dan yang paling lucu lagi, nah ini, ketika foto yang dulu dia rekam ya, dia cetak kemudian ditunjukkan. Nah, ini luar biasa. Bagi saya ini momen yang paling artistik lah menurut saya pribadi. Nggak tahu kalau kalian senang apa enggak ya, atau setuju dengan pendapat saya atau enggak, ya itu
terserah kalian, karena kalian punya apa istilahnya, punya taste atau rasa yang berbeda. Mungkin kalian sukanya, ada yang suka apa, suka fotografi pemandangan, atau mungkin dengan objek yang spot fotografi atau fotografi olahraga. Nah itu juga sesuai dengan selera kalian ya.